Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Afrizal Dwi Permadi dari Agribisnis Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Saya di sini ingin mewawancarai suatu pengusaha yaitu Mas Adi. Di sini saya akan menganalisa pendapatan atau keuntungan suatu usaha tani. Dan di sini juga Mas Adinya seorang pengusaha yaitu pengusaha jagung dan kacang tanah. Baik, Mas Adi, selamat sore. Selamat sore. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Mas Adinya. Baik, saya akan kasih pertanyaan. Yang pertama, bisa Mas ceritakan latar belakang usaha tani yang Mas jalankan saat ini? Latar belakang apa aja ya? Jadi kalau dari dulu itu kami kalau untuk komoditas pertanian di sini yaitu jagung dan juga kacang tanah. Dan juga di sekitaran atau di pinggir ini juga ada pohon pisang, juga ada pepaya, dan juga di belakang sini atau samping sini itu ada Oh, pohon jagung. apa ini, ketela apa kalau bahasa Jawanya pohon Ya, tuh. baik. Baik, untuk kira-kira berapa luas yang Mas kelola untuk usaha tani ini? Seperti milik sendiri, sewa atau bagi hasil? Kalau sini sebenarnya tanah sini anu ya bukan tanah saya gitu, alias sewa. Jadi mungkin sistem bagi hasil di sini ada berapa persen itu ada dan sudah disepakati dari awal, Oke, kurang sebentar. lebih begitu. Baik, untuk yang ketiga, apa saja komponen biaya produksi yang harus Mas keluarkan dalam menjalankan usaha tani ini? Kalau biaya produksi mungkin untuk benihnya mungkin kita habis mungkin sekitar 50.000, berapa kilo mungkin sekitar kisaran mungkin 2 atau sampai 4 kilo. Nah, dan itu juga biaya penyemprotan pestisida mungkin kita habis kisaran 120 lah untuk obat pestisidanya. Dan untuk tenaga karena saya sama ibu saya saja, jadi kita menghemat biaya. Oh iya. Jadi mungkin kisaran kalau di total mungkin kurang lebihnya 250 sampai 300.000 untuk biaya produksi. Oke, tunggu sebentar. Baik, Mas, ini yang keempat ya. Nih. Beberapa hasil panen rata-rata per musim. Kalau per musim, misal kacang kita kalau memang apa ya, kalau memang struktur tanahnya baik, terus hama juga kita atasi dengan baik, dan tuh apa ya, pohonnya juga terjaga dengan Oke, baik. Mungkin kisarannya itu 3 karung lebih lah, 3 karung. karung besar. Mungkin kalau kita jumlah itu mungkin sampai 20 20 sampai 30 kilo lah. 20 sampai 30 kilo. Kalau untuk jagung lebih besar lagi, mungkin kita dapat sekitaran 5 karung lah. 5 karung. 5 Baik, karung mungkin sekitar 50 kilo lebih gitu. karung. Per kilonya berapa? Untuk apa itu ya? Per kiloannya. 5 karung perkiraan berapa? Kalau per karung kan kita wadahi kalau kita panen itu pakai karung besar. Oh Jadi iya, mungkin per karung mungkin kita kisaran beratnya itu 10 kilo lah kurang lebih. 10 kilo. Jadi kisaran kalau kita dapat 5 kilo mungkin kurang lebihnya 50 beratnya. 50 kilo nggih. Baik. Yang kelima,
bagaimana sistem pemasaran hasil panen yang Mas lakukan? Atau hasil tersebut dijual dalam kisaran harga berapa, Mas? Kalau sini kita jual apa ya? Kalau kita itu biasanya ke pasar, Oh, nggih, kita pasar. ada jaringannya. Terus yang kedua kita eh, tetangga sini juga sebagai pembeli juga, Oh, nggih. dalam artian setiap kita panen pasti ada tetangga yang juga membeli Oh, gitu. nggih. Mungkin untuk kisarannya untuk jagung biasanya kalau per kilo mungkin sekitar 10 sampai 12 kilo lah untuk harga saat 12. ini. 12.000 ya, Mas? 12.000, Oh, sorry nggih. sorry. Gak apa-apa. Kalau untuk kacang karena ini ibu saya ya yang Oh, iya. mengelola pembelian, mungkin saya kurang paham. Tapi kalau dari apa ya, kalau dari harga pasar itu kalau kacang yang sudah dikelupas mungkin sekitaran 6 sampai 10.000 lah. Oh, berarti yang udah bersih ya, Mas ya? Ya itu bersih. Biasanya kalau kita jual Oh, yang kiloan gitu. oh, baik. 10.000 nggih. 10.000. Dan biasanya sisanya sebenarnya kita konsumsi sendiri lah Oh, gitu. nggih, sebagian dikonsumsi sendiri, baik. Baik, untuk yang keenam, setelah menghitung biaya produksi, kira-kira berapa pendapatan bersih yang Mas dapat per musim? Kalau kita kira-kira ya kita untung bersih itu bisa mencapai, kalau tadi kan kita habiskan mungkin sekitaran 250 sampai Ya, 300. benar. Kalau kita untung bersih itu kalau memang hasil panen bagus kita kisaran lebih 500.000 mas. 500.000 Bersih itu udah kita untung tuh 500.000 itu ada kalau memang hasil panen baik. Kalau nggih. mungkin cuaca nggak baik, kadang hujan terus, kadang apa ya, panas, nggak ada hujan, itu biasanya kita turun penghasilan mungkin sampai ya nggak hampir minus sih, mungkin kita dapat untung bersih 100 200 ada 100, dulu. 200. Berarti kotor ya, Mas? Oh, enggak. Bersihnya kita udah Bersihnya. bersih Oh kita. ya, baik, baik. Terima kasih. Buat yang ketujuh, apa saja kendala yang Mas hadapi dalam produksi kacang tanah dan jagung ini? Kalau kendala mungkin kita, karena kita ini sistemnya masih tradisional ya, misalkan untuk mulai tanam benih kita masih pakai cangkul, terus untuk pembersihan kita masih pakai celurit atau arit. Jadi mungkin itu kendala, mungkin nggak cepet lah gitu. Kalau kita melakukan produksi itu Agak mungkin bisa lambat ya, memakan Mas? waktu Oh mungkin iya. seminggu gitu. Itu seminggu pun untuk lahan seluas ini ya masih setengahnya. Oh nggih. Kalau kita apa ya, kalau kita mungkin gak full ya, gak full hari, full day. Kalau nggak full day kita mungkin bisa 7 hari selesai. Tapi kalau full day 3 4 hari ya selesai. Itu kendalanya aja. Terus yang kedua, terkadang ada hama lah, ada hama, terlebih kayak tikus, Oh nggih. mungkin ulat ya. Terkadang kalau serangan ulat ya nggak ngaruh, tapi untuk ke daunnya aja yang mempengaruhi. Terus di luar itu biasanya ya ada lah oknum-oknum yang mencuri lah, Iya. ada. Mungkin biasanya jagung yang lebih sering hilang gitu. Kurang lebih begitu untuk kendala-kendalanya. Eh, baik. Untuk yang ke-8, yang terakhir ya, Mas ya. Ya. Eh, strategi Mas lakukan untuk mengatasi hal yang barusan gimana? Kalau strategi mungkin kita perlukan ya, mungkin kita dari hasil itu kita mungkin bisa investasikan dulu, mungkin kita beli alat, misal kayak traktor atau alat-alat yang sekiranya membantu lah dalam pertanian. Terus yang kedua mungkin lebih ke ekstra perawatan. Kalau
biasanya saya tuh nggak selalu bisa mengontrol lah untuk setiap setiap hari mengontrol lahan-lahan ini. Terus yang ketiga mungkin kita memperkuat sistem keamanan lah. Mungkin kita pagari lebih kuat biar gak ada orang asing masuk gitu. Baik. Baik. Eh, apakah Mas ini masih ada rencana untuk memperluas lahan ini? Kalau kalau ada kalau ada dana terus kita ada lahan ya kita kita perluas lagi lah, kita kelola lagi. Karena ya selagi bisa menguntungkan ya kenapa kalau kita tidak memperluas gitu. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Mas, terima kasih banyak atas ketersediaannya dalam berbagi informasi dan pengalaman yang Mas jalankan. Ya, siap. Dari hasil wawancara ini cukup baik untuk menghasilkan pendapatan yang baik meskipun masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi. Ya. Oke, mungkin itu saja dari wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan informasi yang Mas berikan. Ya. Semoga usaha tani ini semakin maju dan Amin. berkembang di masa depan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih banyak Mas. Sama-sama.